Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini mengenai Pak Ganjar Pranowo mendorong hilirisasi produk pertanian lokal. Calon Presiden Bapak Ganjar Pranowo berkeyakinan bahwa Indonesia bisa menjadi pemain penting di pasar global dengan mendorong hilirisasi produk pertanian lokal. Nah, hal ini disampaikan saat mengunjungi pabrik Great Giant Pineapple di Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah pada tanggal berapa ini? 26 Oktober 2023. Perusahaan Great Giant Pineapple dikenal sebagai salah satu produsen nanas kalengan terbesar di dunia dengan kapasitas produksi sebesar 200.000 ton per tahun. Luar biasa ini ya. Produk olahan nanasnya telah diekspor ke lebih dari 60 negara di dunia. Saat mengunjungi pabrik, Pak Ganjar disambut Director of Corporate Affairs Welly Sugiono. Kemudian juga Managing Director of Production Wayan Ardana dan Proses Pine Factory Division Head Halim Sunarto Jaya. Selanjutnya Pak Ganjar diajak meninjau proses produksi olahan buah nanas. Para karyawan yang sebagian besar kaum wanita berteriak histeris senang dapat bertemu dengan Pak Ganjar. Mereka langsung menyerbu, merangsek bersalaman dan meminta foto bersama. Salah satunya yang bernama Alkaina. Dia tidak menyangka kalau Pak Ganjar mengajaknya berbincang secara langsung. Rasanya senang. Tadi Pak Ganjar tanya, sejak kapan saya bekerja di sini? Sudah berapa lama? Nyaman atau tidak kerja di tempat ini? Ya, itu pertanyaannya Pak Ganjar. Menurut Alkaina, Pak Ganjar itu adalah sosok yang baik dan ramah. Tidak berjarak dengan siapapun. Orangnya ganteng dan kelihatan berwibawa. Pokoknya oke, itu kata Alkaina ya. Hal serupa disampaikan Marcella. Baginya Pak Ganjar adalah sosok yang menginspirasi banyak orang. Karyawati itu pun tidak melewatkan kesempatan untuk berfoto bersama Pak Ganjar. Iya, saya tadi berfoto bareng, ucap Marcella sambil menunjukkan handphonenya, menunjukkan fotonya ya, hasil bersuah foto dengan Pak Ganjar. Sementara itu, Pak Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa negara punya kekuatan-kekuatan yang potensial sebagai ketahanan pangan. Di antaranya perusahaan-perusahaan yang berproduksi dalam olahan hortikultura. Salah satunya ya pabrik nanas kalengan ini ya, Great Giant Pineapple ya, disingkatnya GGP atau GGP, yang terbesar di dunia. Sebenarnya kita anak-anak Indonesia yang hebat, perusahaan-perusahaan besar yang hebat. Ini bagian kalau kita berbicara tentang kedaulatan pangan, maka kita punya kekuatan-kekuatan yang potensial. Yang kita bicarakan saat ini baru hortikultura yang kita diskusikan, belum yang lainnya. Demikian kata Pak Ganjar. Luar biasa ini ya, memberi semangat. Pak Ganjar berharap ke depan hubungan antara industri atau perusahaan dengan pertanian harus ditingkatkan. Nah ini caranya ya, caranya adalah perusahaan mungkin ya, atau seharusnya menjadi pemasok bibit unggul bagi petani binaan. Sehingga kualitas produk yang dihasilkan industri dalam negeri mampu bersaing di tingkat dunia atau internasional. Ini gagasan yang luar biasa ini dari Pak Ganjar nih. Perusahaan dan petani saling membutuhkan dan bisa saling menguntungkan. Pemerintah lalu mendorong dengan memberikan edukasi ya, dan terutama mungkin ya menjamin ketersediaan pupuk. Selain itu pemerintah harus aktif mematok harga setidaknya 3 tahun sekali. Ini gagasan luar biasa ini. Sehingga ada kepastian buat petani. Kemudian perusahaan mengolah dengan bagus dan disebarkan ke seluruh dunia. Ini kata Pak Ganjar
luar biasa. Nah, ini gagasan yang luar biasa. Dan betul-betul Pak Ganjar ini menurut saya akan melanjutkan program Pak Jokowi yang sudah menanamkan atau meletakkan landasan-landasan untuk dilanjutkan memasuki gagasan Pak Ganjar ini. Nah, mari kita lanjutkan. Tadi dalam judul disebutkan Pak Ganjar mengusulkan hilirisasi. Itu yang saya sering dengar pada pidato-pidato Pak Presiden Joko Widodo ya. Nah ini rupanya ini ditangkap oleh Pak Ganjar ya, kemudian berupa gagasan untuk melanjutkan, dalam arti melanjutkan semua sudah disiapkan, tinggal dilanjutkan lagi sehingga yang disebutkan itu adalah hilirisasi. Oh, saya pikir apa hilirisasi ini? Nah, mari kita lihat apa hilirisasi itu. Istilah hilirisasi marak digaungkan Bapak Presiden Jokowi. Sekali lagi pertanyaannya, apa itu hilirisasi? Pak Jokowi, Presiden Joko Widodo berkali-kali menekankan bahwa Indonesia bakal melakukan hilirisasi untuk semua sumber daya alam, SDA. Presiden Jokowi berkali-kali menekankan bahwa Indonesia bakal melakukan hilirisasi untuk semua sumber daya alam. Tidak hanya untuk sektor pertambangan, tetapi juga untuk sektor kehutanan hingga sektor kelautan. Luar biasa ini. Apa ini hilirisasi ya? Saya hanya ingin mengulang lagi, ini kata Pak Jokowi ya, bahwa yang namanya hilirisasi itu menjadi kunci konsistensi kita dalam industrialisasi. Hilirisasi menjadi kunci. Ujarnya saat hadir dalam acara Mandiri Investment Forum 2023. Program hilirisasi pertama dilakukan dengan melarang ekspor nikel mentah yang mulai berlaku pada awal 2020 yang lalu. Kemudian pada tahun 2023 akan dilanjutkan dengan larangan ekspor boksit dan tembaga. Loh, hilirisasi kok melarang? Apa maksudnya ini? Hilirisasi komoditas mineral dan pertambangan ini sejalan dengan Undang-Undang Minerba yang diterbitkan pada tahun 2020 yang lalu. Terus apa sih tepatnya hilirisasi itu? Nah, ini dia. Hilirisasi adalah proses atau strategi suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Dengan hilirisasi, komoditas yang tadinya diekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi, bahkan barang jadi. Nah, rupanya ini, jangan mengekspor bahan mentah, harus diolah dulu. Jadi barang setengah jadi atau bahkan barang jadi. Itu kira-kira garis besarnya. Dengan demikian, maka nilai ekspor negara tersebut menjadi lebih besar. Dan tentunya lapangan pekerjaan dalam negeri akan tersedia lebih banyak dan lebih luas. Karena adanya pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah ini yang menguntungkan ya. Tadi ada lapangan kerja. Selanjutnya, sehingga perekonomian Indonesia akan meningkat karena akan ada lapangan pekerjaan yang banyak dan luas. Dan tentunya nilai ekspor juga akan meningkat. Karena kalau barang setengah jadi atau barang jadi itu lebih mahal. Dalam arti harus diperhitungkan itu ya proses produksinya. Kalau bahan mentah ya mungkin sangat murah. Apa sebenarnya manfaat hilirisasi bagi Indonesia? Berdasarkan paparan Menteri Investasi dan Kepala BKM Bahlil Lahadalia, manfaat hilirisasi adalah memberikan nilai tambah bagi perekonomian melalui kinerja ekspor yang positif. Itu definisi ya. Salah satu wujud nyata hilirisasi di Indonesia adalah larangan ekspor komoditas mentah. Bahlil mencontohkan pada tahun 2017 sebelum ada larangan ekspor komoditas mentah,
ekspor produk besi dan baja Indonesia hanya sekitar 3,3 miliar US dollar. Lalu setelah ada larangan ekspor komoditas mentah, maka pada tahun 2022 realisasi ekspor produk besi dan baja tercatat sebesar 27,8 miliar US dollar. Wah, ini 8 kali ya, 8 kali lipat ya. Hilirisasi dilakukan untuk mewujudkan SDG, Sustainable Development Goals. Ini adalah jalan strategi yang harus Indonesia lakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita, mendorong menjadi negara baik, dan optimalisasi sumber daya alam yang ada. Ini adalah strategi negara. Itu ya penjelasan dari Pak Menteri, Pak Bahlil. Itu disampaikan di acara webinar INDEF, ya, atau Institute for Development of Economics and Finance. Nah itulah, jadi ini salah satu strategi yang ditangkap dengan cerdas oleh Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Tentunya dengan pasangannya ya, Pak Mahfud MD. Terima kasih.